Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, dalam pencemaran nama baik dalam kasus IT forensik, pertama adalah latar belakang. Berikut saya jelaskan. Dalam dunia detektif, forensik digunakan untuk mengungkap skandal yang terjadi pada suatu kasus di mana dugaan-dugaan sementara yang tadinya memiliki bukti untuk ditelusuri. Identitas dan bukti kejahatan oleh tersangka tentunya akan disembunyikan sebaik-baiknya supaya tidak akan tertangkap oleh pihak berwajib. Dugaan kuat menjadi salah satu alasan dilakukannya forensik pada orang tersebut. Pihak berwenang akan memeriksa secara menyeluruh mulai dari lingkungan, kenalan Anda, dan bahkan barang-barang pribadi. Forensik sendiri mengalami perkembangan di mana penelusuran dilakukan dengan tool menggunakan teknologi terkini. Teknologi untuk menganalisa dan identifikasi untuk keperluan forensik dikembangkan tersendiri untuk mendukung kerja kepolisian. Misalnya, di pekerjaannya seorang pakar IT untuk menggunakan komputer untuk keperluan forensik. Lalu selanjutnya di sini ada pengertian forensik. IT forensik atau yang lebih dikenal dengan digital forensik. Digital forensik merupakan tuntunan dari disiplin ilmu dari teknologi informasi. Dalam hal ini terutama dari ilmu IT security yang membahas tentang keamanan digital berupa temuan bukti digital setelah suatu peristiwa terjadi. Kata forensik memiliki arti C, yaitu membawa ke pengadilan, sehingga dapat dikatakan menurut istilah di bidang IT, digital forensik merupakan ilmu yang menganalisa sebuah barang bukti yang berbentuk digital sehingga nantinya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan. Kegiatan forensik komputer sendiri adalah suatu proses mengidentifikasi, memelihara, menganalisa, dan mempergunakan bukti digital berdasarkan hukum yang berlaku. Ya, selanjutnya ada cabang pekerjaan IT forensik. Di pertama itu ada database forensik. Database forensik mengumpulkan dan menganalisis database atau table ataupun transaksi yang spesifik untuk merekonstruksi data atau event yang telah terjadi pada sistem. Sistem database yang memiliki fitur log audit akan memudahkan pekerjaan ini. Lalu selanjutnya ada network forensik, melihat dan melakukan penelusuran terhadap traffic network untuk memeriksa kejanggalan. Contohnya memeriksa paket data yang meningkat secara tidak wajar dan memungkinkan terjadinya serangan di DOS. Lalu ada mobile device forensik. Mobile device forensik ini perkembangan penggunaan smartphone semakin meningkat. Penyimpanan data pada setiap individu ataupun komunikasi yang dilakukan lewat device mobile dapat dilacak sepenuhnya berdasarkan histori yang tercatat pada log system, misalnya smartphone berbasis Android. Lalu ada fotografi forensik. Salah satu teknik forensik menggunakan analisa vektor untuk pembuktian media seperti video digital yang kualitasnya buruk. Pelaku memasukkan bukti menggunakan teknik pengolahan media seperti foto maupun video untuk menghindari kemungkinan dirinya menjadi terdakwa. Cabang pekerjaan IT forensik tidak hanya terbatas pada keempat hal tersebut. Pengumpulan fakta, penelusuran, dan melakukan pembuktian terhadap yang abu-abu adalah hal utama untuk dilakukan oleh ahli forensik. Perkembangan teknologi maupun zaman akan terus memperbanyak variasi penyelidikan menggunakan media komputerisasi, gabungan logika, pengalaman, pengetahuan, dan
keadilan yang tinggi menjadikan bidang ini menjadi suatu seni untuk mengungkap kasus-kasus hukum. Investigasi dalam IT forensik. Menurut Jude Robbins, seorang pakar forensik, urutan langkah-langkah untuk mengambil bukti secara digital adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengamankan sistem komputer untuk meyakinkan agar data dan peralatan komputer tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang ataupun tidak berkepentingan. Jika sistem terhubung dengan internet, maka segera putuskan koneksi tersebut. Yang kedua, pastikan seluruh file yang tersembunyi ataupun tidak terenkripsi di copy. Proses investigasi akan memerlukan data-data tersebut. Yang ketiga, mengembalikan sebanyak mungkin file yang telah terhapus menggunakan tool pendeteksi file. Yang keempat, mencari dan menemukan file tersembunyi. Yang kelima, melakukan decrypt pada data yang terproteksi. Yang keenam, menganalisa area disk yang normalnya tidak dapat diakses tetapi dapat dijadikan tempat persembunyian data. Yang ketujuh, dokumentasikan seluruh langkah sebagai bukti bahwa investigasi dilakukan tanpa merusak data-data yang ada. Yang kedelapan, menyiapkan kesaksian yang diperlukan pada proses pengadilan. Anti forensik. Bila terdapat IT forensik yang melakukan investigasi data, terdapat anti forensik yang berusaha untuk melawannya. Anti forensik akan mengamankan data-data yang telah disimpan agar tidak sampai kepada pihak-pihak yang ingin melakukan penyadapan. Apakah Anda masih ingat kasus pembongkaran atas penyadapan telepon Presiden SBY oleh Amerika? Profesi IT forensik menjadi salah satu yang dipanggil untuk dilakukannya konsultasi. Terdapat teknik-teknik yang dapat dipakai untuk anti forensik terbilang lebih beragam, misalnya untuk melakukan perlindungan data perusahaan ataupun penghilangan jejak transaksi yang dilakukan. Di sini terdapat beberapa teknik yang digunakan untuk anti forensik. Yang pertama ada enkripsi, ada steganografi, hash collision, proses dump, dan clear in print. Untuk enkripsi, enkripsi adalah teknik klasik untuk mengubah format yang akan dikirimkan kepada pihak lain agar hanya dapat dibaca oleh penerima saja. Dengan teknik dan tool enkripsi yang baik, data-data yang telah diubah formatnya, walaupun telah tercuri oleh pihak ketiga, namun tidak dapat untuk dibaca ataupun diakses paket datanya. Yang kedua ada steganografi. Seni untuk menyembunyikan data dalam bentuk lain adalah steganografi. Data tersebut disembunyikan dan dikirimkan dalam bentuk format file lain. Teknik ini dilakukan untuk mengelabui para forensik. Contohnya adalah mengubah format ekstensi file menjadi MP3 agar dikira mengirimkan lagu namun sebenarnya bukan file lagu. Lalu ada hash collision. Hash digunakan sebagai identitas suatu file. Algoritma hash yang umumnya digunakan adalah MD5. Dalam komputer forensik, hash dipakai untuk integritas suatu file. Pada Maret 2005, Xiaoyun Wang dan Hong Boyu berhasil mendapatkan dua file berbeda dengan hash MD5, yaitu MD5 yang sama. Ilmu komputer forensik pun akan semakin sulit menentukan data yang original. Lalu ada proses dump. Bermain aman di memori tanpa menyentuh area penyimpanan seperti hard disk. Dengan melakukan sesuatu pada memori proses tracking akan menjadi tidak mungkin untuk dilakukan karena sistem hanya menyimpan data-data tersebut secara sementara ketika komputer digunakan dan tak akan meninggalkan jejak untuk di-track. Lalu ada clear in print, yaitu menghilangkan jejak aktivitas seperti proses penggunaan layanan internet, menggunakan IP address private dan ISP yang hanya bekerja sama dengan pengguna. Para hacker menggunakan cara tersebut untuk menghilangkan jejak percobaan pembobolan suatu sistem ketika melakukan aksinya. Anti forensik merupakan ilmu yang digunakan untuk meminimalisasi upaya pencurian rutin data penting.
Ilmu forensik pun tidak diajari secara terang-terangan pada institut pendidikan, sama halnya dengan dunia hacking. Terdapat komunitas secara underground yang mengajari hal-hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Khairnisa dengan NPM 2017-4350-1862 ingin melanjutkan presentasi dari kelompok 6 dengan subjudul pencemaran nama baik. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, saya akan menyinggung sedikit apa itu pencemaran nama baik. Kalian tahu apa itu pencemaran nama baik? Kalian selalu mendengar kata-kata itu. Dan kenapa sih kok banyak orang yang terjerat atas kasus pencemaran nama baik itu? Nah, pencemaran nama baik itu bisa saja disebut sebagai penghinaan terhadap seseorang, atau mungkin bisa saya simpulkan sebagai fitnah ya. Fitnah itu dalam artinya itu adalah komunikasi kepada satu orang atau lebih yang bertujuan untuk membuat stigma negatif atas suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan atas fakta palsu yang dapat mempengaruhi penghormatan, wibawa, atau reputasi seseorang. Kalimat mudahnya aja deh, fitnah itu adalah kayak sebuah tindakan dimana ketika si korban itu dituduh oleh pelaku tanpa adanya bukti dan dia menyebarkan stigma negatif kepada orang-orang, itu namanya fitnah. Dan kalau dalam bahasa hukumnya itu adalah pencemaran nama baik. Dan di era digital seperti ini banyak sekali kasus pencemaran nama baik, baik dari yang kasus ringan sampai kasus yang berat sekalipun. Dan kasus pencemaran nama baik itu terjadinya justru di sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan sosial media yang lainnya. Dan pada presentasi kali ini, izinkan kami kelompok 6 menjelaskan secara detail apa itu pencemaran nama baik. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kasus pencemaran nama baik, saya akan menjelaskan tentang arti dari pencemaran nama baik secara umum, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, tindak pidana dalam pencemaran nama baik merupakan delik pidana aduan. Pencemaran nama baik masuk ke dalam kategori delik aduan karena biaya terhadap tindakan pencemaran nama baik sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Tindak pidana pencemaran nama baik hanya dapat ditempatkan oleh pihak yang kasusnya ada jika ada pengaduan dari korban pencemaran. Jadi, maksud dari ini adalah tindak pidana pencemaran nama baik itu adalah tidak hanya merugikan si pelaku pencemaran nama baik ya, tapi korbannya pun itu akan mendapatkan sebuah sanksi sosial. Bisa jadi dia akan dibully, dia akan dijauhi di masyarakatnya, seperti itu. Lanjut yang kedua, yaitu adalah pencemaran nama baik dilakukan melalui penyebaran informasi. Artinya, dalam suatu konten terdapat substansi yang berisi pencemaran yang tersebar luaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku. Nah, jadi maksud dari penjelasan kedua ini adalah pencemaran nama baik itu tuh dilakukannya melalui informasi. Makanya tadi saya bilang di awal, kebanyakan kasus pencemaran nama baik ini itu kebanyakan kejadiannya itu di sosial media, karena kalau dari sosial media itu cepet banget kesebar luasnya, cepet banget nyampe dari handphone ke handphone yang lainnya, karena jaringan sekarang itu sangat mudah sekali ya kan. Terus dan ada juga ternyata tuh kasus pencemaran nama baik itu tuh tidak hanya seorang yang melakukan penyebaran, tapi justru korbannya sendiri bahkan bisa atau ada niatan seperti ingin menyebarkan kasusnya itu gitu loh. Jadi untuk sekarang itu
benar-benar harus di cross check benar-benar kenapa bisa diklaim sebagai pencemaran nama baik, kenapa itu kasus bisa jadi up terus, entah banyak yang menyebarkan atau entah banyak juga berita-berita jadinya tuh kayak berita hoax gitu. Pertamanya pencemaran nama baik, terus lama-lama di share, jadinya hoax karena kebanyakan yang nge-share dan kebanyakan kurang informasi, terus informasi dimanipulasi, jadinya berita hoax. Hati-hati ya. Nah, sahabat, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencemaran nama baik sebagai tindak pidana. Kok pencemaran nama baik dijadikan tindak pidana? Kenapa ya? Oke, saya akan jelaskan ya. Di Indonesia dikenal sebagai negara hukum, dimana ketika ada kasus yang sudah menyakiti seseorang misalnya, atau ada yang merasa dirugikan dari kasus tersebut, itu akan ditindak secara hukum. Di Indonesia, secara garis besar, tindakan pencemaran nama baik itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan juga UU ITE. Definisi dan tafsiran pencemaran nama baik itu diatur dalam KUHP, sedangkan UU ITE itu lebih mengatur tentang media atau cara pencemaran nama baik dilakukan. Oke, saya akan mengkutip dengan kalimat saya sendiri ya. Jadi intinya itu adalah ketika ada seorang atau sekelompok melakukan pencemaran nama baik, dijelaskan dan ditafsirkan itu di dalam sebuah KUHP. Ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya, di situ dijelaskan apa saja yang bisa melanggar pencemaran nama baik. Itu banyak banget di situ dijelasin. Nanti di part selanjutnya akan dijelaskan pasal berapa saja dan apa saja sih yang bisa terjadi gitu, apa saja sih pencemaran nama baik itu gitu kan. Dan kalau misalkan UU ITE-nya itu lebih kayak mengatur medianya. Misalkan kita men-share sebuah video hoax atau kita men-share video yang menjatuhkan nama seseorang, itu melalui Twitter atau melalui Instagram, itu akan dilihat siapa saja yang men-share-nya, sudah berapa yang melike-nya, yang di komen atau yang mendukung atau mensupport, bahkan men-share link-link tersebut dengan secara terang-terangan atau dengan secara sadar. Nah, itu diatur di dalam UU ITE. Dan pada UU ITE juga diatur gitu bagaimana cara si pelaku men-share pencemaran nama baik itu juga dicecer atau dicari oleh sang korbannya gitu kan, atau dengan kuasa hukum korbannya, itu akan dicari gitu loh dengan cara-cara yang sudah ditentukan di dalam UU ITE tersebut. Dan selanjutnya akan dijelaskan secara detail ya, apa saja sih yang ada di dalam KUHP itu, apa saja sih yang ada di dalam UU ITE itu. Tetap disimak ya. Berdasarkan KUHP, dalam KUHP istilah pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan yang diatur secara khusus dalam bab 16 tentang penghinaan yang berjudul KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Menghina dapat diartikan sebagai penghormatan dan nama baik seseorang. Adapun kehormatan yang berkaitan dengan rasa malu seseorang, menurut R. Susilo, penghinaan dalam KUHP dibagi menjadi 6 jenis, yaitu yang pertama penistaan pasal 310 ayat 1 KUHP, perbuatan menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu yang bertujuan agar tuduhan tersebut diketahui oleh banyak
orang. Yang kedua, penistaan dengan surat pasal 310 ayat 2 KUHP, yaitu perbuatan tuduhan tersebut dilakukan secara tertulis. Yang ketiga, fitnah pasal 311 KUHP, yaitu izin yang dituduhkan dengan mengacu pasal 310 KUHP tidak benar. Yang keempat, penghinaan ringan pasal 315 KUHP, yakni jika penghinaan dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina maupun berupa perbuatan. Yang kelima, pengaduan palsu atau pengaduan fitnah pasal 317 KUHP. Dan yang terakhir, keenam, perbuatan fitnah pasal 318 KUHP. Adapun sanksi dari masing-masing perbuatan tersebut berbeda-beda, tergantung dari jenis pencemaran nama baik yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu. Saya akan menjelaskan tentang golongan sasaran dalam pencemaran nama baik. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki karakter yang menjunjung tinggi adat dan budaya timur, di mana pencemaran nama baik sering melanggar norma sopan, santun, dan agama. Dan seperti yang telah Anda ketahui, pencemaran nama baik erat dengan suatu kata penghinaan yang menyerang nama baik dan menghormati seseorang. Di bawah ini adalah beberapa sasaran dalam pencemaran nama baik. 1. Pribadi atau perorangan. 2. Kelompok atau golongan. 3. Suatu agama. 4. Orang yang sudah meninggal. 5. Para pejabat yang termasuk pegawai negeri, kepala negara, atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing. Berikutnya, dampak atas pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik yang memiliki banyak dampak yang tentunya akan merugikan diri sendiri dan orang lain, baik kerugian materi ataupun non-materi. Di antaranya 1. Membekukan kebebasan berekspresi. 2. Menghambat kinerja seorang. 3. Merusak popularitas dan karir. 4. Perihal pencitraan seseorang atau begitu. Nah, berikutnya, hukuman atas pencemaran nama baik. Larangan atas pencemaran nama baik telah diatur dalam pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, di mana segala informasi yang akan dipublikasikan seharusnya telah mendapat izin dari yang bersangkutan agar yang tidak merasa dirugikan dengan perbuatan tersebut sehingga Anda dapat mempertanggungjawabkannya. Jika terdapat kasus pencemaran nama baik dan pihak yang melakukan pelaporan, Anda akan dikenakan atas pencemaran nama baik yang telah diatur dalam Undang-Undang pasal 310, 311, dan 315 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, pasal 310 KUHP. Barang siapa yang sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata, akan tersiarnya tuduhan itu karena priasta dengan penjara selama 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500. Jika pencemaran nama baik dilakukan melalui tulisan atau gambar yang ditampilkan, dipertunjukkan pada atau ditempelkan, maka yang berlaku umum itu karena menista dengan tulisan dengan penjara selama 4 tahun 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500. 2. Pasal 311 KUHP. Barang yang melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ia berasal untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu berlaku sering diketahuinya tidak benar, karena kesalahan memfitnah dengan hukum penjara selama
kurang lebih dari 4 tahun. Yang ketiga, pasal 315 KUHP. Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan ataupun perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp 4.500. Selain dalam KUHP, sanksi atas tindakan pencemaran nama baik juga diatur dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3, pasal 36, pasal 45 ayat 1, dan pasal 51 ayat 2. Heboh tertangkapnya haters yang diduga menyebarkan fitnah dan mencemarkan nama baik penyanyi Syahrini melalui video tak pantas terbilang mengejutkan. Tapi setidaknya hal ini melegakan pihak Syahrini yang bisa dibilang sudah merasa gerah jadi bulan-bulanan haters melalui sosial media. Tapi yang tak kalah mengejutkan lagi adalah soal motif tersangka melakukan aksinya yang disampaikannya kepada penyidik bahwa ia sakit hati dan benci lantaran pacar idolanya direbut Syahrini. Alasan tersebut akhirnya memaksa pihak Syahrini untuk buka-bukaan menjelaskan kronologi seperti apa Syahrini bertemu Reno Barak, membuka bukti chat Aisyah Rani dengan Reno yang meminta nomor pribadi Syahrini, hingga chat mantan kekasih Reno Luna Maya yang mengirim pesan melalui direct message kepada Syahrini. Tapi benarkah jika kasus ini sempat membuat kehidupan rumah tangga Syahrini Reno terganggu? Seperti apa kronologi Syahrini dan Reno yang sebelumnya memilih cuek akhirnya menempuh langkah hukum? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Diam itu emas, tetapi sikap diam Syahrini dan Reno Barak menghadapi aksi bulan-bulanan haters kepada mereka melalui sosial media justru makin menggila. Klimaksnya terjadi di bulan Ramadan kemarin. Video tak pantas disebarkan melalui suatu akun sosial media dengan label mirip Syahrini. Dan motif pelaku menyebarkan video tersebut terungkap setelah ia berada di balik jeruji besi tahanan. Hal itu diungkapkan pihak berwajib saat merealis pelaku di Polda Metro Jaya di akhir pekan lalu. Motif yang diungkapkan pelaku rupanya membuat pihak Syahrini dibuat terkejut sebab ada kaitannya dengan kehidupan asmara Syahrini sebelum ia dinikahi Reno Barak. Sontak saja, Aisyah Rani sebagai adik sekaligus manajer Syahrini akhirnya membeberkan semuanya yang telah ia pendam selama setahun lamanya. Motifnya adalah tersangka ini sakit hati karena idolanya, pacarnya direbut oleh Syahrini sampai menikah. Oke, ini nggak bisa didiemin terus, aku udah bener-bener nyimpen ini setahun lebih. Kayaknya ini mesti aku clearin deh. Dia adalah penggemar dari salah satu public figure yang lain. Dia ngefans sama public figure yang kebetulan public ini dulu ada masalah dengan Ibu Syahrini menurut dia. Aisyah Rani mengaku memiliki bukti kronologis perkenalan Syahrini dengan Reno Barak. Hal ini Rani ungkapkan karena dirinya menjadi saksi perjalanan cinta sang kakak dengan Reno Barak. Menurut Rani, perkenalan Reno dengan Syahrini baru dimulai pasca konser Jambul Khatulistiwa yang digelar pada tanggal 20 September 2018. Saat itu menurut Rani, Reno memberi pujian atas penampilan Syahrini di konsernya.
Tapi pujian itu disampaikan Reno melalui Aisyarani dikarenakan ia tidak memiliki nomor pribadi Syahrini. Ini aku sampai print, mungkin udah lihat juga di YouTube, di TV sebelah saya bawa ini juga karena ini penting buat saya. Ini tuh tanggal 21 September, namanya aja masih ini. Aku belum merubah namanya sampai ini di print. Tanggal 20 September kan hari ini ada konser Jambul Khatulistiwa. PRB itu datang. Saya tidak merasa aneh untuk siapapun yang datang ke konser. Karena siapapun boleh datang karena udah beli tiket. Tidak ada pemikiran apapun lah saat itu. Jauh setelah konser Jambul Khatulistiwa, hubungan asmara Syahrini dengan kekasihnya saat itu tiba-tiba saja putus. Menurut sang adik, kedekatan Syahrini dengan Reno Barak baru mulai terjadi pada bulan November 2018. Artinya, 2 bulan lebih pasca konser. Tetapi sebelum kedekatan keduanya makin intens, Aisyarani mengakui pernah ditemui mantan kekasih Reno Barak, Luna Maya, yang menanyakan hubungan Syahrini dengan Reno Barak. Tiba-tiba keesokan harinya, PRB WhatsApp saya kayak gini, selamat malam Ibu gitu, congratulations on your successful show last night. Luar biasa sekali, kalau lagi nggak sibuk, aku mau ngobrol sebentar boleh ya gitu. Aku bilang, hai Pak, wah terima kasih, sempat kaget Pak Reno hadir gitu. Beberapa hari udah agak lama dari konser, setelah abang saya meninggal, itu beberapa minggu kemudian, saya lupa ya, intinya gini, Syahrini nggak gubris WhatsAppnya Reno karena Syahrini masih ada pacar saat itu intinya. Jadi sampai Reno tuh WhatsApp saya, nelfon saya, kakaknya kayak Batman ya katanya gitu. WhatsAppnya nggak dibalas udah 4 hari. Ya saya ceritain dia memang lagi dekat sama orang gitu, nggak mungkin gitu, nggak mungkin menerima WhatsApp orang lain. Yang saya tahu Syahrini sifatnya kayak gitu. Menghadapi sang istri yang selalu dibully merebut pacar orang, Reno Barak pun memilih langkah tegas dengan menempuh jalur hukum. Seperti apa kronologis Reno Barak menempuh langkah hukum? Benarkah ia meminta restu Ibunda Syahrini terlebih dahulu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa, saya Omar Daniel. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, di siang dan juga di malam hari. Wajib nonton ya. Pemirsa Intens Investigasi, pihak Syahrini dan Reno Barak tidak menduga bahwa status teman makan teman lagi hits tahun lebih yang lalu mendatangkan efek yang luar biasa bagi beberapa orang, termasuk pelaku penyebar fitnah terhadap Syahrini yang berinisial MS. Gumpalan rasa benci MS kepada Syahrini hingga melecutkan aksi tak terpujinya menyebarkan video tidak senonoh itu. Justru hal itulah yang membuka mata pihak Syahrini, terlebih Reno Barak sang suami. Sikap diam yang ditempuh selama ini rupanya tidak menghasilkan emas, tapi malah fitnah yang bertubi-tubi. Tak ingin istrinya dibully dan dilecehkan, Reno pun akhirnya meminta restu kepada ibu mertuanya untuk menempuh langkah hukum. Adanya video itu, akhirnya aku lapor kepada Pak RB. Aku bilang, kayaknya ini nggak bisa didiamin. Oh, dia bilang betul, ini nggak pantas. Ini udah nggak pantas, ini nggak bisa dibiarin gitu. Akhirnya Pak RB itu telepon mama, itu kan lagi bulan puasa ya pemirsa. Coba bisa dibayangkan bulan Ramadan, bulan suci gitu, kita lagi bener-bener fokus ibadah, ada yang kayak gini sih, aku bener, kok bisa ya orang ada berbuat hal ini gitu. Nah akhirnya telepon Pak RB video call mama tuh habis sahur, pas mau sholat subuh deh kalau nggak salah, minta restu, minta izin, minta doa. Dibilang Reno mau ngambil tindakan karena ini udah kronis banget, ini udah nggak boleh dibiarin gitu. Doain Reno ya, udah melewati batas gitu. Reno harus, dia bilang ya sebagai suami harus melindungi istrinya gitu. Beliau Syahrini juga yang asalnya cuek-cuek aja ya ikut patuh apa yang suaminya mau. Jadi ya udah sayang, aku ikut jalan gitu.
Dilaporkan tanggal 12 Mei, pelaku penyebar fitnah terhadap Syahrini ditangkap polisi pada tanggal 17 Mei. Tetapi pihak Syahrini memilih sikap tenang. Tidak ingin mengganggu kekusukan puasa, mereka memilih mengungkap kasus hukum termasuk soal penangkapan tersangka pasca Lebaran. Polisi mengaku masih menyelidiki adanya kemungkinan pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Dan Aisyah Rani menduga MS adalah bagian dari suatu jaringan yang diduganya masuk dalam konspirasi yang lagi hits. Akhirnya hari itu juga saya bergerak dengan Pak RB. Pak RB memilih lawyernya yang selalu kerjasama dengan beliau. Akhirnya kita silent laporan ke Polda. Ya, kita akan coba dalami apakah ada kemungkinan ada keterlibatan oknum-oknum lain. Makanya kita tunggu saja dulu nanti hasil penyidikan. Ini teman-teman masih panjang sekali karena penyidikannya akan panjang. Karena banyak nama yang ada di dalam situ kan gitu. Jadi ini perjalanan kasus ini sangat panjang menurut saya. Di tengah panasnya konspirasi yang lagi hits berhadapan dengan aparat penegak hukum, seperti apa kehidupan rumah tangga Syahrini dan Reno Barak pasca menikah? Benarkah kasus hukum ini sempat mengganggu kebahagiaan mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa, saya Tar Budiman. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi karena sudah tayang 2 kali dalam sehari. Ada yang siang dan juga ada yang malam. Jangan lupa ditonton ya. Pemirsa Intens Investigasi, sikap tegas pihak Syahrini dan Reno Barak menyeret pelaku penyebar fitnah dan pelecehan bisa dilihat sebagai titik puncak kesabaran mereka yang mendambakan hidup damai dan bahagia tidak hanya dalam rumah tangga, tapi juga dalam kehidupan sosial. Tentu tak ada yang ingin difitnah atau dilecehkan karena itu terkait dengan harkat dan martabat seseorang. Sebagai seorang istri, Syahrini ingin fokus menjadi istri yang baik bagi suaminya, agar kebahagiaan menyelimuti rumah tangga yang mereka bina. Sikap itu penting selain mereka adalah dua pribadi dengan karakter yang berbeda, juga berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Dalam segi bahasa, keduanya pun saling beradaptasi. Lantas, seperti apa serunya saat Syahrini bisa belajar bahasa Jepang dan Reno belajar bahasa Sunda? Watashi wa no. Oke, bagaimana? Sayang, tolong jawab pakai bahasa Jepang. Pemirsa juga pengen tahu. Bahasa Jepang. Iya. Ngapain? Kan katanya sayang, betul nggak sih berasal dari Jepang? Kalau Ya masa bohong. Lebaran kali ini bagaimana? 5ヶ月前にシャリーニと結婚して奥さんになって、断食の時期に入って、一緒に断食をし、お祈りをし、いろんなイスラムngerti ya maksudnya. Terus kenapa suruh-suruh? Kan ini nanti. Intinya 30 hari ke belakang menikahi Syahrini, sekarang jadi istri. 30 hari kemarin puasa sama-sama, sholat sama-sama, melakukan hal-hal yang mendekatkan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi tak ada pasangan yang sempurna. Karena itu tak ada rumah tangga yang luput dari masalah walaupun sekecil apapun itu. Dan menariknya dalam menghadapi sebuah permasalahan, Syahrini dan Reno Barak punya caranya yang bisa dibilang cukup unik. Iya, benar. Saya, Mbak, seperti menjalani rumah tangga ini seperti pacarannya tuh sekarang kan kami ini hanya dekat 2
paling lama nih 3 bulan ya, dari bulan November ke November ke Desember, 1 bulan Desember ke Januari langsung dilamar, langsung nikah. Jadi 2 bulan ini komunikasi yang intens, ketemu juga deg-degan kan, karena bener apa enggak. Sampai sekarang kadang-kadang berdoa, sayangnya dulu ya, nggak percaya ya, sampai kalau mau tidur seudah tidur adalah selalu perbincangan itu, suami istri kan begitu. Terus tiba-tiba sekarang bersama gitu, jadi pacarannya tuh di jalan bener ya, seperti orang-orang yang pernah berstatement, aku ingin ta'aruf, anggaplah kemarin itu aku ta'aruf dan memang gak ada pacaran atuh nya Rani gitu. Ke Sunda lah udah. Aku teh nggak ada pacaran pemirsa. Kumaha tuh pacarannya juga aku mah. Ada aku mah langsung ngomong ke Reno, aku nggak nyari pacar, aku nyari suami. Oke, aku akan buktikan itu. Gitu. Sieun ya Pak RB. Gatel. Mana? Tadi garam. Oh, sayang. Aku kebetulan kan lagi puasa, nggak tahu ya ini tenaga dari mana. Jam 4:30 menuju beduk itu olahraga. Jadi buru-buru naik ke atas, nanti kalau nggak buka sama-sama aku pasti cemberut gitu kan. Gitu aja. Gimana? Terus kolaknya, saya buka apa itu? Kalau terlambat. Itu. Ya udah itu. Gitu. Aku gitu aja makan kolak ya, tausia gitu. Merah ya gitu. Terus aku bilang, ya udah, aku mau sholat maghrib. Gitu. Ngambek-ngambek manja. Marah sama enggak ada bedanya ya. Lucu-lucu aja, jadi kita juga sebagai suami bingung gitu, ini orang lagi marah atau enggak gitu. Karena ceria terus, dan itu bagus lah ya, hal yang sangat positif. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali, yaitu pada pukul 13.00 WIB dan pukul 18.00 WIB, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Nanya Bu, anak ibu tuh gimana ya Bu? Dia kok bikin video menyinggung keluarga saya ya Bu? Apa menurut ibu saya urus aja ke polisi? Ih kesian kamu bikin ibu kamu, kalau ibu kamu sakit gara-gara kamu gimana? Enggak, maksudnya saya kan lihat segampang itu, maksudnya 1 miliar. Saya Anton. Kamu asalnya dari mana? Saya dari Cilacap. Cilacap. Itu kan kamu ngupload, itu kan dilihat sama banyak orang. Apa pantas kamu ngomong kayak gitu? Dia tuh remehin, jadinya ngeremehin. Biasanya kan ada haters, Arafi mungkin sibuk, kita sih, cuman haters itu nggak kayak lo. Semua yang terlibat ini sakit semua. Kamu tuh udah mencemarkan nama baik,
kamu yang nipu ke orang-orang bilang kita penipu. Padahal yang kita lagi bikin ini tuh bener-bener kita bener-bener jangan sampai nanti orang berpikir kita, ya Allah kita nipu orang ini 24 jam nggak tidur-tidur, kita subsidiin, kasih, bener-bener kita distribusiin. Kamu harus nyobain kali di dalam sel dulu kali, penjara dulu kali. Saya minta maaf. Iya, saya maafin, nggak apa-apa, udah. Tapi jangan penjarain. Anton, kamu asalnya dari mana? Saya dari Cilacap. Cilacap. Kenapa kamu bikin video kayak gitu? Saya awalnya Kamu mabok ya? Mabok apa kamu? anggur merah. Coba saya pengen denger dulu deh. Kamu kenapa kok ngomong-ngomong ngata-ngatain pakai bahasa kasar gitu? Ada kan videonya? Ada. Kenapa? Saya kan buat konten aja gitu kan. Kalau kata-kata kasar spontan gitu. Emang saya biasa sama teman-teman itu ngomong kasar gitu. Tapi bukan berarti maksudnya saya ngomongnya buat si AA gitu kan. Emang kata-kata kasar itu biasa saya. Kamu kerjanya apa hari-harinya kamu kerjanya apa? Di toko kanopi saya bikin gerbang gitu. Kamu tahu gak sih kalau yang kamu lakuin itu kan kamu ngupload itu kan dilihat sama banyak orang. Apa pantas kamu ngomong kayak gitu? Nggak pantas Pak. Saya juga punya hati. Saya juga nggak pengen gimana-gimana, cuman maksudnya ya saya pengen kasih tahu nih buat semuanya juga ya. Untuk semuanya itu gunakan sosial media yang baik, yang benar. Jangan dijadikan sesuatu hal yang tidak baik. Kamu kan tahu sekarang udah ada undang-undangnya. Orang melaporkan itu bisa dimasukin ke dalam tahanan. Saya udah lapor ke anggota sama TNI sama polisi. Ya saya menyesal, Pak. Ya saya menyesal, Pak. Jangan dianggap mainan gitu maksud saya. Yang kita lakuin ini dari tim semuanya, kita bagi itu giveaway itu bukan kita pura-pura, itu beneran. Nggak ada sama sekali settingan sama sekali. Mau Baim, mau saya, ya kita marah. Ini kan menyangkut orang banyak. Sekarang kalau kamu saya laporin, ini udah dilaporin, kalau saya mau saya lanjutin. Karena saya minta maaf banget, Pak. Saya janji nggak ngelakuin lagi. Ya kamu tuh pengen apa? Pengen bikin sensasi atau dalam keadaan mabuk atau ada yang nyuruh atau gimana? Nggak ada yang nyuruh sih. Emang saya tiba aja kepikiran, tiba-tiba gitu. Tiba-tiba kepikiran aja buat bikin konten itu. Jangan jadinya kamu tuh memprovokasi nanti orang-orang jadi seenaknya. Yang kita lakuin ini sebenarnya kita mau ngasih tahu gitu bahwa kita pun sama, mau Raffi Ahmad, mau Rasa Entertainment, kita nih juga sama di mata hukum. Kita juga bisa melaporkan, kalau ada pun apa kita bisa melaporkan kepada polisi juga sama. Kita mah rakyat biasa juga, kita kalau melaporkan sesuatu kita juga kan dilindungi oleh undang-undang. Maksudnya jangan sampai kamu tuh memprovokasi, nanti orang-orang tuh jadi bisa seenaknya di luar sana bahwa wah ini mah ngata-ngatain orang di sosial media, ngata-ngatain si Raffi, ngata-ngatain si Baim, ngata-ngatain si Nagita pakai bahasa kasar, apalah tolol lah, apalah anjing lah. Dia tuh ngeremehin, jadinya ngeremehin. Biasanya kan ada haters, Raffi mungkin sibuk, kita sih, cuman haters itu nggak kayak lo. Kita kerja siang malam nih, siang malam ini banyak yang puasa istrinya di rumah, kita kerja siang malam, ini semua kena nih, semua gara-gara omongan lo. Terus lo bilang itu penipuan, hadiahnya yang dapat pemenang itu penipuan, Rasa Entertainment penipuan. Semua yang terlibat ini sakit semua. Kamu tuh udah mencemarkan nama baik, kamu yang nipu ke orang-orang bilang kita penipu. Saya minta maaf, Pak. Emang saya salah maksudnya.
Tapi kalau saya dimaafin, saya nggak akan ngulangi lagi. Kalau sampai saya ngulangin lagi, saya tanggung resikonya. Kamu tuh, saya lihat terus kamu hapus videonya. Iya. Terus kamu bikin minta maaf. Minta maaf, kamu kayak main-main. Ini masih berurusannya sama saya. Coba kamu berurusan sama orang-orang lain yang main laporin kamu ke polisi, ataupun sakit hati kamu dimaki-maki. Masih untung aja nih, habis puasa, habis lebaran, saya juga lagi capek. Coba ya, kalau kamu dibalik deh posisinya deh, kamu jadi saya deh, dibilang kamu nipu apa-apa. Padahal yang kita lagi bikin ini tuh bener-bener kita bener-bener jangan sampai nanti orang berpikir kita, ya Allah kita nipu orang ini 24 jam nggak tidur-tidur, kita subsidiin, kasih bener-bener kita distribusiin, baim ke jalanan, baim uang ke jalanan, itu kasih bener-bener kamu ngomong kayak begitu. Jangan jadi provokasi, nanti orang-orang jadi orang-orang di luar sana nanti bisa enak-enaknya, bisa ngata-ngatain orang. Kamu harus nyobain kali di dalam sel dulu kali, penjara dulu kali. Buat semuanya, kalau menggunakan sosial media itu tidak bertanggung jawab, ngata-ngatain orang, fitnah-fitnah orang, ya begini akibatnya. Bisa ditindak dan bisa masuk pidana, bisa masuk penjara. Kamu upload dengan sadar waktu itu kamu upload. Iya. Terus kamu hapus Pagi-pagi. Kamu nggak suka sama saya? Enggak juga. Nggak suka sama Baim? Nggak juga. Terus? Saya suka, maksudnya saya juga sering lihat, cuma karena keadaan itu saya lihat di Facebook gitu kan, setiap beranda itu ada live si Arafi gitu. Terus saya berpikiran langsung buat konten aja. Kenapa pengen viral? Ada ingin viral kamu gitu. Nah buat kalian juga ya, ini satu lagi, mau viral mau apa, pakai cara yang benar, bukan cara sensasi ngata-ngatain orang. Pengen, atau ini keinginan kamu kali, begini kali ya, biar ngetop, diundang sama kita gitu. Enggak bener. Saya nggak pernah berpikiran kayak gini. Tadi bilangnya gitu loh sih sore, biar viewers nambah. Ya kan bukan berarti saya maksudnya harus ketemu si Arafi. Biar viewers nambah, jadi ngata-ngatain orang. Iya, biar viewers nambah gitu kan. Kamu ngomong di depan orang di sosial media. Coba kamu sekarang juga sampaikan permintaan maaf, bukan buat saya aja. Itu semua subscribers orang-orang yang nonton. Kamu juga ngomong sama orang-orang, kasih tahu, suruh bijaksana, suruh bertanggung jawab, suruh menjaga lisan, suruh menjaga kata-katanya. Kamu ngomong supaya apa? Supaya orang-orang di luar sana tidak ngikutin kamu. Saya atas nama Anton Nugroho, saya mau minta maaf buat teman-teman semua, terutama buat Arafi Ahmad dan Mbak Nakita Slavina. Saya minta maaf. Saya sangat menyesal buat video itu, video menghina tentang giveaway 1 miliar itu bohong. Itu emang saya yang salah. Saya benar-benar minta maaf. Dan buat kalian semua, tolong jangan pernah ikutin apa yang saya lakukan, karena ini nggak baik. Karena saya udah ngelakuin ini, saya ngerasain kayak gini, saya benar-benar minta maaf, benar-benar menyesal apa yang saya lakukan. Terima kasih. Nanti kamu diurusin dulu ya. Arafi, saya mau apa? Saya minta maaf. Iya, saya maafin. Jangan. Kenapa? Jangan saya penjarain. Iya, saya maafin, nggak apa-apa, udah. Tapi jangan penjarain. Ya, si penjarain aku dikesemakan. Paling kamu paling di sana paling cuman. Udah loh sih. Kamu mau pulang? Mau pulang? Pulang naik apa dia kalau mau pulang? Kamu ke saya dulu. Kamu BAP dulu di sana. BAP dulu. Kita udah bikin LP, tinggal masukin. Sudah bikin laporan polisi karena biar polisi yang memutuskan.
Saya nggak ngulangin lagi. Semua perbuatan. Udah makan tadi nih? Udah makan? Udah, nasi padang. Ya, nanti saya ngobrol dulu sama Nagita deh. Oke guys, tadi orangnya udah ketemu Raffi juga nih. Kita memutuskan untuk memulangkan dia saja. Yang penting kita udah kasih efek jerak juga, semoga buat dia dan buat orang-orang yang suka seenak-enaknya ngomong. Pak Rido, sini. Bisa Raffi suruh pulangin. Bisa Raffi suruh pulangin. Oh gitu. Iya Pak. Kalau saya jujur, saya sih masih sakit hati. Semua di sini juga pasti masih sakit hati. Tapi alhamdulillah suami saya mah orangnya baik, baik banget. Kamu disuruh pulang. Makasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni. Saya mohon maaf kepada Mary Sadeli karena saya telah mengirim pesan tentang hal-hal yang menyangkut kriminal, pengancaman, dan hal-hal yang tidak baik. Maksud dari itu saya tidak serius, tapi saya hanya bercanda iseng-iseng dari Instagram, dari internet, dan tidak ada unsur apa-apa, cuman untuk sekedar iseng-iseng main-main aja gitulah. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Mary beserta Raffi dan keluarga. Saya kesini pernah ada yang datang ke rumah? Tidak ada. Selain saya? Tidak ada. Baru kali ini, baru malam ini. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Doni Ersan. Tempat tanggal lahir Banda Aceh 22 Juli 1994. Pekerjaan wira swasta. Alamat Jalan Cot Arum 2, Dusun Tuan Dipakeh, Gampung Pungi Blangcut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Benar, saya telah melakukan kesalahan dalam membuat berita pada medsos, SMS yang berbunyi, bilang sama Raffi, ya dia akan diculik, dibunuh. Kamu Mary asistennya Raffi. Kalau hal ini nggak mau terjadi, suruh Raffi temui saya. Saya kasih waktu 5 hari. Kalau tidak, Raffi akan mati. Dan kemudian sekitar pukul 14.40 WIB kembali mengirimkan SMS dengan kata-kata, saya tahu mana Raffi. Pondok Labu, Jaksel, perumahan Grand Andara Residen. Saya sudah pernah ketemu Raffi dan Syahnas. Kemudian SMS lagi dengan kata-kata, kalau hal ini tidak terjadi, suruh Raffi temui saya. Kalau tidak, lihat saja. Maka berdasarkan hal tersebut, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya menyatakan penyesalan dan permohonan maaf kepada saudara Raffi beserta keluarganya atas segala perbuatan saya seperti tersebut di atas. Di samping itu, saya berjanji dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tidak akan berbuat lagi perbuatan atau kesalahan yang sama, baik terhadap saudara Raffi maupun kepada pihak lain. Apabila saya di kemudian hari mengulang lagi perbuatan atau kesalahan yang sama, baik melalui medsos atau WA atau cara lain, saya bersedia menerima akibat hukum dari perbuatan tersebut. Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa ada paksaan, kesilapan atau penipuan dari pihak manapun dan diketahui oleh Tuhaput Gampung, Kepala Dusun Tuan Dipakeh, Babin Kaptipmas, Polsek Jaya Baru Kota Banda Aceh, dan Kecil Gampung Pungi Blangcut. Dan saya tanda tangani di atas matra yang cukup untuk dipergunakan seperlunya. Banda Aceh, 7 April 2019. Saya yang membuat pernyataan. Doni Ersan.